Sip, kalau begitu ini ada pertanyaan juga. Pertanyaannya mungkin banyak ya wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu wisata yang alami ya. Mungkin seperti wisata air terjun yang mungkin memang untuk kepengurusan ini eh, masih minim sekali kayak gitu ya. Mungkin berbeda dengan pengurusan yang seperti di Candi Borobudur dan lain sebagainya ya. Oke, ini bagaimana cara kita melengkapi fasilitasi dan bagaimana apa sih gerakan dari UMKM yang terkenal dari Jogjanya itu? Oke, mungkin dari Pak Husni boleh bantu untuk dijawab. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan fasilitas yang ada di wisata akhir, kalau yang paling banyak dikenal mungkin adalah di Kulon Progo di Nanggulan itu ada Sungai Budal, terus kemudian ada Kedung Bedur. Itu memang dikelola dengan baik sehingga kelompok sadar wisata yang ada di sana itu betul-betul memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada begitu. Jadi sehingga para tamu atau wisatawan yang hadir ke sana itu bisa merasa nyaman gitu. Bahkan beberapa influencer dan artis pun sudah banyak yang ke sana gitu untuk bisa menikmati wahana air terjun tersebut gitu. Selain airnya segar, terus kemudian juga kejernihannya terjaga, kebersihan terjaga, terus juga fasilitas-fasilitas lain juga saya pikir itu cukup baik gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu referensi baik oleh para pelaku wisata ataupun teman-teman yang ingin wisata air alam di Jogja. Ini dari Kanabila Faiza ya. Oke, dari Kanabila izin bertanya, untuk Jogja sendiri kan merupakan kota yang banyak didatangi turis dan para wisatawan. Tentunya banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Lalu destinasi Jogja sendiri apa sudah dibuka semua? Mengingat COVID-19 ini masih banyak bermutasi dan banyaknya permintaan dari masyarakat. Lalu bagaimana destinasi Jogja dalam menghadapi hal itu? Oke, siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu terkait wisata di Yogyakarta ini emang udah full beroperasi apa masih ada sebagian-sebagian nih? Boleh mungkin saya boleh mengawalinya terlebih dahulu. Untuk destinasi di wisata di Jogja itu memang masih belum buka secara keseluruhan begitu. Beberapa tempat yang kemarin sudah mengawali buka, yang cukup banyak dikunjungi itu ada Heha Sky, itu memang sudah resmi dibuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ada juga ini yang baru itu ada di Tumpeng Menoreh yang mungkin kalau ingin menikmati sunrise sembari pasca menikmati sunrise bisa sarapan menu ala menoreh begitu itu juga bisa menjadi salah satu alternatif begitu. Dan beberapa pantai di Jogja khususnya di Gunung Kidul itu masih belum buka begitu. Dan karena memang kemarin walaupun hari Minggu kemarin saya ada perjalanan ke wilayah Gunung Kidul, itu arah ke pantai itu banyak sekali begitu. Tapi kemudian akhirnya dengan sangat terpaksa ya mereka putar balik begitu. Karena memang pemerintah belum mengizinkan seutuhnya untuk seluruh destinasi wisata di Jogja ini dibuka begitu. Namun ini kan kemarin diumumkan bahwa PPKM sudah mulai turun level lagi nih begitu, khususnya juga untuk wilayah Jogja. Harapannya tentu destinasi wisata Jogja mulai dibuka gitu. Karena kemarin selain destinasi wisata yang di Jogja yang ditutup, jalan-jalan juga ditutup begitu. Beberapa jalan protokol, beberapa jalan yang bisa dibilang juga jalan kecil itu juga ditutup. Tapi kemarin beberapa sudah dibuka, bahkan hampir semua jalan sudah dibuka. Bahkan kemarin termasuknya wilayah Tugu itu yang biasanya bisa langsung ke Malioboro itu sudah nggak bisa begitu. Tapi sekarang sudah mulai dibuka dan harapannya mungkin untuk para pelaku wisata tentu tidak lama lagi bisa dibuka dan harapannya juga COVID-19 ini bisa menurun.
mungkin harapannya dengan penurunan level tadi yang udah disebutin Pak Usni, Jogja di level 3, mudah-mudahan juga vaksin yang sekarang ini masih banyak banget vaksin di mana-mana, alhamdulillah untuk di Jogja bisa untuk objek-objek wisata lainnya pelan-pelan bertahap mungkin bisa dibuka sehingga akan bergeliat lagi tanpa kita meninggalkan untuk protokol kesehatannya. Jadi harapan kami untuk pelaku pariwisata ini bisa lebih bergeliat lagi dengan nanti penurunan level, sekarang Jogja di level 3, mudah-mudahan akan lebih bagus. Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Wahyudi. Ada tambahan dari Pak Bayu? Oke, menambahkan sedikit, memang untuk pariwisata di Jogja mayoritas masih ditutup ya saat ini, karena kita mengacu pada peraturan dari pemerintah dan juga ada dari aturan dari Permen Kementerian ya, kalau wisata boleh diizinkan buka setelah level 2. Nah, makanya mudah-mudahan dengan terus digulirkannya vaksinasi, taat prokes untuk warga DIY, nah kita mudah-mudahan segera bisa dibuka di Oktober nanti, pariwisata di Jogja mulai menggeliat. Harapannya seperti itu. Terdapat 19 wahana yang ada di Jogja Bay. Ini terinspirasi dari mana sih? Terus karena saya baru pertama kali mengetahui bahwa ada wahana air sebanyak itu dalam satu tempat wisata. Oke, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya simpel tapi menarik. Jadi gini, itu awal historikalnya ceritakan mengenai perjalanan dari seorang putri keraton dan juga seorang bajak laut dari Portugis. Nah, kenapa bisa 19 wahana? Dan karena memang karakter dari cerita tersebut ada 19. Makanya nama-nama wahana dari Jogja Bay itu sendiri diambil dari nama-nama karakter yang ada di cerita tersebut. Biasanya ketika sebelum COVID-19 melanda, setiap hari Sabtu dan hari Minggu kita ada spektakuler show, dan disitu dengan tema Pirates and Guardian. Tapi saat pandemi ini berlangsung, spektakuler show harus kami tutup terlebih dahulu karena memang untuk penyelenggaraan event di masa pandemi masih belum diperbolehkan. Jadi seperti itu, terinspirasi dari alur cerita antara putri keraton dan juga bajak laut Portugis, dan akhirnya mereka bisa hidup bersama, bisa menikah ya. Seperti itu. Mungkin harapannya nanti datang ke Jogja Bay semuanya sudah lengkap, jadi bisa menikmati semua wahana dan juga bisa menikmati spektakuler show yang disajikan oleh Jogja Bay Waterpark seperti itu. Ya, oke. Berapa pengunjung yang bisa staycation di East Park? Seperti dalam berkeluarga itu boleh berapa orang? Karena menurut pernyataan Kemenparekraf yang diperbolehkan di masa pandemi ini adalah keluarga, bukan rombongan besar. Nah, namun bagaimana nih kalau misalnya dalam keluarga tersebut juga terdiri banyak orang seperti rombongan besar, mungkin ingin libur benar-benar sekeluarga ya, sampai kakek, nenek kayak gitu ya. Itu bagaimana tuh? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa kita pun juga mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diketahui ISPAK memiliki kamar sekitar 198 kamar, terdiri dari 5 kategori, di mana kita tidak, saat pandemi ini, kita tidak bisa menjual kamar itu sampai full 100%. Kita harus antisipasi kamar tersebut, ada yang beberapa kamar itu kosong untuk memberikan jeda dengan yang lainnya. Jadi tidak semua kamar full 100% itu kita jual. Itu salah satu antisipasi dari ISPAK. Kemudian berapa sih jumlah yang lazimnya untuk orang menginap di sebuah hotel? Mungkin tidak hanya di ISPAK saja, mungkin ini sudah berlakunya umum, bahwa sebaiknya itu lazimnya itu adalah 4, di mana orang tua dan 2 orang anak. Di ISPAK
dewasa, 2 orang anak itu yang tercover dalam paket tersebut, termasuk di dalamnya untuk breakfast. Jadi breakfast itu berlaku dari 11 tahun ke bawah itu sudah include, tidak ada additional charge lagi untuk fasilitas sarapan pagi atau breakfast. Jadi 2 dewasa, 2 orang anak-anak itu yang memang mungkin itu juga berlaku di hotel lain pun 4 orang tersebut ya. Sehingga harapan kami satu keluarga itu akan nyaman untuk menikmati kamar dan fasilitas yang lainnya. Kemudian untuk fasilitas yang lainnya kita batasi memang di pool berapa orang, di aquapark berapa orang, itu kita batasi sesuai dengan ketentuan dari kami sudah ada tertera di setiap wahana, ada aturan ketentuan yang harus ditaati oleh semua tamu untuk kenyamanan semuanya. Rombongan besar, memang saat pandemi ini tidak ada rombongan yang seperti dulu, meeting yang jumlah besar, wedding yang jumlah besar, tidak ada. Karena kita mengikuti instruksi gubernur dan bupati, ada aturannya. Jadi kita hampir nggak ada ya sekarang ini mungkin rombongan meeting besar atau keluarga, iya keluarga sekarang karena lama nggak ketemu, keluarga 2-3 orang keluarga masing-masing ayo ketemu di Jogja, nginep di ISPAK, itu banyak sekali. Hampir semua pertanyaannya ini sama ya. Oke, kalau pertanyaan ke Pak Bayu tentang pemeliharaan wisata air dan juga pemeliharaan wisata museum ya. Kalau saya baca semua nanti jawab berulang-ulang takutnya bosen ya. Sama Pak Wahyudi nih, wah ini banyak banget ya diserbu voucher potongan harga ya. Nanti boleh deh silakan bertanya langsung saja sama Pak Wahyudi Silakan ya. kunjungi IG-nya ISPAK Hotel. Iya, boleh langsung aja ya. Siapa tahu ada yang pengen wedding atau ada yang pengen staycation ya. Oke, karena nanti takutnya kalau saya tanya terus merasa ditodong nanti ya. Oke deh. Dan ini saya akan membacakan pertanyaan terakhir. Mungkin ini lebih ke Pak Husni ya. Untuk Pak Husni sendiri pertanyaannya sebentar. Dari www.125pantaijogja.com ya. Tanya, apakah destinasi jogja.com ini sudah ada aplikasinya dan nilai plus apa yang ada di platform webnya saat ini? Baik, terima kasih untuk 125pantaijogja.com. Ya, untuk destinasi jogja.com ini sendiri memang belum ada aplikasinya di Play Store. Harapannya ke depan mungkin secepatnya akan kita publikasikan begitu. Karena memang di masa pandemi ini kita masih belum maintenance dengan baik platform destinasi jogja.com ini, karena memang kita masih ada fokus lain yang kemudian membuat ini masih sedikit terbengkalai begitu. Harapannya sih memang ke depan ini betul-betul bisa menjadi salah satu rujukan ketika orang ingin berkunjung ke Jogja, biar nanti mereka sudah paham nih hari pertama mau kemana, hari kedua mau kemana, dan bahkan nginep hotel yang sesuai dengan budget, bahkan mungkin juga jumlah mereka itu di mana, itu bisa melihat platform kami. Jadi mungkin itu untuk 125pantaijogja.com. Terima kasih untuk pertanyaannya.